tidak berani sendiri kalau tidak diantar oleh Kiai Ahmad Khairun. Mohon izin menstate Abah, dan sebelumnya saya ucapin terima kasih entah siapa akunnya ini yang meng-up bagian ini, dan memang ini sudah lama mau saya bahas cuma belum ada yang meng-up sehingga saya tidak berani mencomot video di YouTube. Itu sebenarnya video utuhnya di YouTube, saya pun sudah download untuk materi, cuma saya memang menunggu di TikTok siapa akun siapa, Muhibin siapa yang meng-up bagian ini. Oke, sekarang saya tanggapi ya. Di video itu sudah saya simak, bahkan video utuhnya di YouTube, dan yang di video di TikTok pun sudah saya simak juga. Ya sama lah, tidak ada bagian yang terpotong ya. Jadi begini, Abanto itu menceritakan seperti yang kawan-kawan dengar bahwa Bung Karno ketika berziarah ke Banten itu tidak berani. Jadi berani-berani diantar sama Ki Ahmad Khairun. Jadi yang diceritakan memang Soekarno, tapi dengan sendirinya Ki Ahmad Khairun yang selaku kakeknya Abanto juga menjadi terangkat ya. Karena di dalam video itu dikatakan, kata Abanto, berarti ini bukan orang sembarangan kan begitu. Saya ngebayangin ya, karena kuburan itu bersifat physically, maka ketika terbelah itu akan terjadi sebuah goncangan di sekitar makam Maulana Hasanuddin Banten. Dan perlu kawan-kawan catat, di masanya Soekarno, Banten itu sudah banyak yang menziarahi loh. Kenapa cerita ini justru hanya keluar dari Aba Anto? Dan bahkan di Bantennya sendiri belum pernah ada cerita seperti ini. Jadi mohon maaf kalau ini ya Aba Anto, kalau ada publik yang menganggap aneh-aneh, ya jangan salahin publik. Ini ngomong kalau ya. Kalau ada publik yang menganggap ini marketing kewaliannya Ki Ahmad Khairun alias kakeknya Aba Anto, ya jangan disalahkan gitu loh. Wajar gitu loh. Karena di video utuhnya di YouTube sudah saya simak, bahkan ya yang makam di sini bla 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 bla, yang dimakamkan di sini bla bla bla. Itu sudah kita simak lah. Dan itu mungkin nanti di video berikutnya saya berikan tanggapan. Sekarang fokus kepada kata-kata Banto bahwa Soekarno tidak berani kecuali diantar oleh Ki Ahmad Khairun. Memangnya sosok Maulana Hasanuddin Banten setelah kewafatan itu memangnya sosok yang mengerikan tak? Lah apalagi kalau Soekarnonya wali. Ini kalau Soekarnonya wali bertemu berziarah ke wali sesama kekasih Allah. Apa yang ditakuti Soekarno? Ini kan cerita ini benar-benar cerita yang menghipnosis masyarakat kita yang syarat dan kental akan mistis dan mitos. Memang cerita itu ketika didengar oleh orang-orang yang sugestif, oleh orang-orang yang halu, ya akan menganggap ya Ki Ahmad Khairun wali. Poinnya kan di situ. Dan ceritanya aneh bin ya lucu lah ya. Maulana Hasanuddin terbelah lalu sampai terbangun. Berarti ada perbuatan dari Maulana Hasanuddin Banten dengan sesama manusia yang masih hidup. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya dengan fahal ila khuruji min sabil? Lalu bagaimana pertanggungjawaban Aba Anto dengan hadis Nabi, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min salasin? Ketika anak Adam meninggal, ingkito amalnya, terputus amalnya, kecuali 3 hal. Lah itu berarti kalau bangkit lagi, salam itu kan sebuah doa, sebuah amal. Salaman itu kan sebuah tahiyatan thayyibah itu. Dan itu pun amal. Lalu bagaimana konsekuensinya ini terhadap 2 dalil ini? Maulana Hasanuddin bangkit dari kuburan. Berarti akan ada 3 kematian. Sementara firman Allah, Rabbana amatana sanataini wa ahyaitana sanataini. Jadi kalau Maulana Hasanuddin Banten dulu pernah dibangkitkan dari kubur, lalu mati lagi, lalu ada ba'as lagi, berarti akan ada 3 kematian. Bagaimana mensinkronkan ini dengan firman Allah tadi, Rabbana amatana sanataini wa ahyaitana sanataini? Bagaimana ini? Dan bagaimana dengan sabda Nabi tadi, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min salasin? Bagaimana ini, Pak?
Saya heran sama kiai-kiai mubalik-mubalik yang menganggap cerita-cerita ini mungkin penting untuk umat, atau bahkan coba renungkan ya. Nah, ini pertanyaan saja ya, belum sampai ke ranah bantahan ya. Barangkali Abanto tabakhur fil ilm untuk menjawab dua pertanyaan saya ini, untuk mensinkronkan dua sandaran saya untuk mempertanyakan kisah itu. Karena jujur sedikit kami agak tersinggung juga ketika ada narasi Bung Karno takut kecuali diantar. Kesannya kayak sosok yang menyeramkan itu ziarah ke Maulana Hasanuddin Banten. Gitu loh. Kemudian terbelah. Ampun, Soekarno ini punya akidah apa sampai diistimewakan oleh Abah Uci, oleh Abanto. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah ngejaluk rapi. Itu sajalah ya. Dan buat para muhibbin gak usah baper, tinggal dijawab secara ilmiah. Dalam tanggapan saya ini membawakan dua sandaran saya, barangkali pemikiran saya mau dibantah, tafadhol. Gak usahlah dengan narasi-narasi lagi goblok-goblok, dengan narasi-narasi ilmu mangga nyampe. Tinggal dijawab buat yang ilmunya nyampe, buat yang paling santri pondok rombeng. Dijawab. Saya mohon jawabannya. Tapi kalau berani sih jawabannya live streaming ya, naik di live saya. Biar saya bisa langsung menanggapi. Kalau berani. Ya kalau ndak berani ya cukup jawab saja ilmu maesa nggak nyampe, biar terkesan oleh muhibbin dan jamaah dianggap paling alim dan paling wali. Itu sajalah Banto. Salam akal sehat dan salam embruter.